Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia, tema 3G, subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, peserta didik dapat memahami arti transportasi. Kedua, peserta didik dapat membedakan transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga, peserta didik dapat menceritakan kelebihan dan kekurangan transportasi umum. Siapa yang tahu arti transportasi? Ya, mungkin di pikiran kalian ada mobil, pesawat, bahkan kereta. Ya, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Ya, jenis-jenis transportasi ini adalah transportasi darat. Ya, tentunya bergerak di darat. Ada mobil, becak, sepeda, dan lain-lainnya. Yang kedua, transportasi laut. Ya, tentunya bergerak di laut. Contohnya ada apa, Nak? Kapal laut, sekoci, kano, dan lain-lain. Yang ketiga adalah transportasi udara. Ya, tentunya bergerak di udara. Seperti apa? Helikopter, jet, pesawat, dan lain-lainnya. Jenis transportasi yang pertama, perkembangan transportasi darat. Transportasi manusia dahulu, 1. Menunggangi hewan seperti kuda, sapi, keledai, atau unta. Kedua, menggunakan gerobak yang ditarik hewan sehingga kemudian ditemukan sepeda. Ketiga, menggunakan mesin uap yang bisa menarik serangkaian gerbong atau kita sebut kereta. Kemudian mobil beroda 3 dengan mesin uap. Yang keempat, menggunakan sepeda motor kayu yang beroda 4. 5. Semakin berkembang transportasi saat ini, banyak kita temui macam-macamnya seperti mobil mewah, bus, truk, dan lain-lain. Perhatikan gambar perkembangan transportasi darat di bawah ini ya. Ya, yang pertama kuda, yang kedua gerobak yang ditarik hewan, yang ketiga adalah sepeda beroda 3, yang keempat adalah dengan menggunakan mesin uap, yang kelima kalian lihat saat ini mobil mewah. Yang kedua adalah perkembangan transportasi laut. Transportasi manusia dahulu, pertama menggunakan kano, yaitu perahu yang memuat satu orang dengan bentuknya yang masih sangat sederhana. Yang kedua menggunakan longship atau kapal layar yang bisa memuat 20 orang. Pada masa itu yang menggunakan adalah bangsa Romawi, bangsa Viking, dan bangsa Mesir. Yang ketiga menggunakan mesin uap. Kapal uap menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan baling-baling yang kecepatannya dan daya angkutnya berkali lipat dari kapal layar. Yang keempat, pada abad ke-20 muncul kapal mesin diesel dengan bahan solar yang lebih baik dan hemat bahan bakar. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar perkembangan transportasi laut. Gambar pertama adalah gambar kano yang memuat hanya satu orang saja. Yang kedua adalah longship atau kapal layar yang bisa memuat 20 orang. Yang ketiga adalah kapal yang bermesin uap. Yang keempat terakhir adalah kapal yang jenis bermesin diesel dan menggunakan solar. Ya, ini adalah kapal pesiar yang mewah ya, Nak. Selanjutnya, perkembangan transportasi udara. Alat transportasi udara dibedakan menjadi 2. 1. Pesawat bersayap tetap. Pesawat ini pertama kali dirintis pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara, yang kita kenal pesawat terbang saat ini. Yang kedua, pesawat yang bersayap putar atau helikopter.
Penemuan helikopter dipelopori Igor Sikorsky pada tahun 1910. Helikopter mampu terbang vertikal atau lurus, dapat terbang diam atau bergerak mundur. Di bawah ini adalah gambar perkembangan transportasi udara. Gambar pertama adalah pesawat bersayap tetap atau kita sebut pesawat yang saat ini. Yang kedua adalah pesawat bersayap putar atau helikopter. Selanjutnya adalah alat transportasi umum. Transportasi umum adalah alat transportasi yang bisa digunakan siapa saja secara bersama-sama seperti bis kota, kereta api, minibus, angkot, gojek, gokar, dan lain-lain. Transportasi umum mempunyai kelebihan yaitu 1. Biaya lebih hemat. Yang kedua, dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara saat di jalan raya. Ketiga, dapat berinteraksi dengan orang baru. Transportasi umum mempunyai kelemahan juga yaitu 1. Berdesak-desakan atau penuh. Kedua, fasilitas yang kurang baik. Ketiga, jelas kurang nyaman. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dengan perkembangan teknologi transportasi memudahkan kita untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.